Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori atau praktek pengembangan kurikulum di Indonesia. Sebagaimana kita tahu yang sering dijelaskan pada kelompok-kelompok sebelumnya bahwa kurikulum itu terus berkembang dan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia telah terjadi beberapa perubahan kurikulum sejak tahun 1947 sampai dengan 2021. Untuk itu perlu dikaji tentang perubahan. Kajian ini menggunakan metode kepustakaan dengan menjadikan sumber informasi dari berbagai literatur. Kemudian dikategoriskan atau dianalisis dan diambil kesimpulan bahwa ada beberapa temuan dari kajian ini, yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1947, diikuti dengan pada periode berikutnya, yaitu tahun 52, tahun 68, tahun 75, tahun 84, tahun 94, tahun 2004, dan 2006. Kurikulum 1975 berorientasi pada tujuan dan menganut pendekatan integratif. Kurikulum 84 dan 94 berorientasi pada tujuan instruksional dan materi dengan pendekatan cara belajar siswa aktif. Kemudian kurikulum 2004 bernama kurikulum berbasis kompetensi, menitik beratkan pada kemampuan sesuai dengan standar yang ditetapkan. KTSP diberi kewenangan penuh kepada sekolah untuk menyusun rencana pendidikan dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan. Kurikulum 2012 berorientasi pada pengembangan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Kurikulum tersendiri dalam bahasa Inggris pertama kali digunakan dalam dunia olahraga, yaitu pada Yunani kuno, dan kata kurikulum pertama kali dimasukkan dalam Kamus Webster pada tahun 56 yang berasal dari kurir yang artinya pelari, kurire artinya tempat berpacu, kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Bila dikaitkan dengan pendidikan, maka secara sederhana kurikulum dapat diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus kurikulum dimaksud ditempuh anak didik untuk memperoleh ijazah. Istilah atau konsep kurikulum terus berkembang dan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 1950 muncul dengan dugaan kuat bahwa sekolah memiliki kecenderungan kuat untuk mempengaruhi kehidupan anak melalui program-program pendidikan. Sementara anak juga pengalaman hidup selain yang diprogramkan sekolah. Karena itu mereka memahami bahwa kurikulum sebagai semua aspek yang dipropagandakan sekolah atau semua bahan pelajaran yang direncanakan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu kurikulum dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kurikulum tradisional, yang kedua teori kurikulum modern. Kurikulum berarti materi pelajaran subjek sedangkan kita olah kurikulum secara modern. Kurikulum tidak hanya berarti mata pelajaran, tetapi juga semua rangkaian kegiatan pendidikan yang terprogram dan terencana dengan baik dan dianggap sesuatu yang nyata yang terjadi pada proses pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Kurikulum juga memiliki komponen yaitu tujuan, isi atau materi proses pembelajaran, dan evaluasi. Keempat komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Komponen kurikulum,
tujuan memiliki peranan penting karena mengarahkan semua kegiatan pelajaran yang mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Beberapa kurikulum yang berkembang di Indonesia, kita akan jelaskan mulai dari 1900 sejak tahun 1945 kurikulum pendidikan Indonesia mengalami berbagai perubahan, yaitu pada tahun 47, tahun 52, tahun 64, 68, tahun 75, tahun 84, tahun 94, 2004, dan 2006. Perubahan tersebut mengikuti sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat dan bernegara. Kurikulum 47 kurikulum itu bernama dengan Rencana Pelajaran. Kurikulum pendidikan di Indonesia pada saat itu masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Rencana yaitu pelajarannya yang membolehkan atau sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, maka pendidikan sebagai lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Sedangkan tahun 52 merupakan hasil penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang diberi rencana pelajaran terurai 52. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 52 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Menjelang tahun 64, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia yang diberi rencana pendidikan 64. Pokok-pokok pikiran kurikulum 64 yaitu menjadi ciri atau kurikulum ini adalah bahwa pemerintah berkeinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik sejak pada jenjang sekolah dasar dan pembelajaran diarahkan pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan kepribadian dan jasmani. Sedangkan kurikulum 68 merupakan pembaharuan dari kurikulum 64, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pengembangan moral, kecerdasan emosi, dan kepribadian dan jasmani menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 68 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 68 ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Pada tahun 75 lahir kurikulum 75 sebagai pengganti kurikulum 68. Kurikulum 75 ini memiliki beberapa pendekatan, yaitu berorientasi pada tujuan, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan penting menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Menekankan kepada efisiensi atau efektivitas dalam hal daya dan waktu. Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur atau pengembangan sistem instruksional PPSI, sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon tanggung jawab dan latihan. Kurikulum 84 tampil sebagai perbaikan atau revisi terhadap kurikulum 75. Kurikulum 84 ini berorientasi kepada tujuan instruksional dan waktu yang belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan bahwa tujuan apa yang harus dicapai siswa. Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif,
atau pendekatan pengejaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Spiral ada pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, semakin dalam dan luas materi pelajaran yang diberikan. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Pemberian materi pelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental. Langsung ke kurikulum 94 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 84 dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terdapat ciri yang menonjol dari pembelakuan kurikulum 94 diantaranya sebagai berikut. Pembagian tahapan pembelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat, berorientasi pada mata pelajaran dan isi. Kurikulum 94 bersifat populis, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental dan fisik. Dalam pengajaran, suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan konsep atau pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa, sehingga diharapkan akan terdapat keserasian antar pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan sosial dan pemecahan masalah. Langsung, kurikulum 94 perlu disempurnakan lagi sebagai respon terhadap perubahan struktural dalam pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik sebagai konsekuensi logis yang dilaksanakan Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 99 tentang otonomi daerah. Keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Tentang sistem pendidikan nasional yang dijabarkan dengan sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun atau dilaksanakan 8 standar nasional, yaitu standar isi, 2 proses, 3 standar kompetensi lulusan, 4 standar pendidik dan tenaga pendidikan, 5 standar sarana dan prasarana, 6 standar pengelolaan, 7 standar penilaian pendidikan. Nah, kegiatan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu pemerintah telah menggiring pelaku pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di setiap satuan pendidikan. Secara substansial, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP lebih kepada mengimplementasikan regulasi yang ada pada Peraturan Perundangan Nomor 19 Tahun 2005. Akan tetapi esensinya yaitu mengembangkan pembelajaran tetap masih bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi dan bukan pada tuntas tidaknya sebuah subjek atau materi, yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Jadi kesimpulannya, pengembangan kurikulum di Indonesia itu telah dilakukan sejak tahun 1945. Jadi udah lama kurikulum itu dikembangkan pada masa penjajahan kolonial Belanda, lalu disempurnakan sampai tahun 2006. Jadi dari 1947 banyak perubahan-perubahan dan disempurnakan sampai tahun 2006. Penyempurnaan tersebut
harus dikembangkan sesuai kondisi masyarakat, sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat. Lalu pada tahun 2004 lahirlah kurikulum KBK yang menerapkan sistem kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar. Kemudian KTSP yaitu kurikulum sekolah mempunyai wewenang terhadap penyusunan terhadap rencana pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mungkin segitu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.